Pertama Mas Martin dulu yang menjawab, monggo kali ini Abah Yai Ubed dulu yang merespon tanggapan dan pertanyaan dari sedulur-sedulur yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama ada Pak Karim, ada 2 poin. Yang pertama, AI sampai detik ini dirasa masih belum sempurna, terlebih lagi untuk simulasi-simulasi beberapa model matematika. Yang kemudian poin kedua adalah aspek spiritual sampai detik ini masih menjadi keunggulan manusia dibandingkan dengan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang saat ini ada. Kemudian dari Kang Putu ada pertanyaan kepada Mas Martin, kenapa memilih AI non chat GPT untuk melakukan riset dan menjadi tools dalam penulisan buku yang sedang berlangsung, dan lebih bahaya mana, artificial intelligence atau rekayasa genetik yang dilakukan oleh manusia. Dan kemudian yang terakhir Mbak Dera bertanya juga mengenai bagaimana jika database AI itu relatif tendensius terhadap sisi atau perspektif tertentu. Monggo Abah Yai Ubed untuk bisa memberikan tanggapan. Alhamdulillah, kalau Pak Karim bisa mengalahkan AI, ya, artinya beliau belum ditentukan oleh mesin, tapi beliau yang menentukan mesin gitu. Jadi tentunya dalam bidangnya masing-masing. Melihat bahwa AI ini membutuhkan input, maka semestinya ada semacam AI yang dibuat oleh romo-romo itu, oleh kiai-kiai itu, membuat aplikasi tersendiri atau mesin kecerdasan tersendiri. Ini tantangan bagi kaum agamawan. Jadi tidak hanya doktrin-doktrin yang lama saja, maaf, tapi harus diperbarui, harus reorientasi. Kalau di dalam Islam itu harus ada tajdid, pemahaman baru, dan mengaktualkan dari nilai-nilai keagamaan itu termasuk di dalam AI ini. Ya, ini tantangan bagi romo-romo ini. Saya tertarik sekali, nanti saya akan menyekolahkan santri saya untuk belajar tentang kecerdasan buatan ini, sehingga nanti kita bisa menyusun dan mengisi dengan AI yang sesuai dengan moral dan ajaran agama kita. Ya, saya kira sangat penting sekali, ini merupakan suatu tantangan. Nah, memang meskipun pertanyaan Kang Putu ini tidak ditujukan saya, tapi tadi menyinggung saya gitu. Jadi saya harus menjawab. Memang agaknya beliau demikian. Biasa, seorang seniman itu kalau memperdaya tadi pintar, tapi membohongi memang tidak, tapi memperdaya ini termasuk bentuk dari pemperdayaan seorang seniman ini. Harus saya ditantang, harus menjawab. Jadi demikian. Kebetulan saya itu bergerak di dalam pengembangan pertanian organik. Kalau padi deno itu adalah kombinasi antara gen gajah dengan gen padi. Gen gajah dengan gen padi, sehingga ada padi deno yang dihasilkan oleh serpong, ya, serpong saya kira. Kami sendiri pada waktu itu diproklamirkan dan dikenalkan oleh Prof. Nasir. Namun teman-teman tidak mau menerima bahwa itu bukan asli, itu adalah rekayasa genetika. Alasannya apa? Alasannya pokoknya moral saya mengatakan demikian gitu, titik. Moral tidak perlu ada alasan gitu. Namun kita tidak dilarang untuk rekayasa tersebut.
sepanjang tentunya rekayasa itu positif. Kita sering membuat dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah suatu komunitas, kelompok manusia kecuali manusia itu membentuk sendiri dan merubah sendiri nasibnya. Dari dia miskin, kemudian yughayyiru bi anfusihim, dia bekerja secara giat, produktif, kemudian dia tidak jadi miskin. Itu dalil yang sering dibuat hujah oleh orang-orang yang memerangi orang miskin, kemiskinan maksudnya. Kemiskinan demikian, misalkan dari nasib yang buruk menjadi nasib yang jelek. Padahal asal daripada dalil itu, asal makna, kalau kita melihat tafsir pertama kali, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah keadaan manusia, keadaan komunitas ini dari yang sudah mapan, dari iklim yang ketika Januari itu hujan sehari-hari, Desember itu gede-gede nih sumber dan lain sebagainya, kecuali ketika manusia itu sudah merubah iklim ini dengan rekayasa iklim, kan ada rekayasa iklim menyebarkan garam di langit dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya Allah juga tidak akan mendatangkan penyakit yang bermacam-macam kalau manusia tidak neko-neko. Ada rekayasa genetika, ada pestisida yang macam ABC dan terus berkembang dan lain sebagainya. Artinya menghendaki bahwa semestinya yang terbaik itu adalah yang alami. Gitu, yang terbaik alami. Namun karena tumbuhan-tumbuhan itu sudah tidak ada tempat lagi di alam yang liar, ya saya ambil ke sini gitu. Karena di sini tempatnya sempit, ya dibonsai oleh anak-anak. Ya demikian. Jadi harus ada alasan. Jadi nanti kalau dihisap itu ada jawabnya, Kang Putu. Kalau panjenengan kurang kreatif jawaban tersebut, ya memang ini diajarkan oleh orang tua. Saya pada waktu kecil ada sebuah pohon yang ada di belakang masjid itu, kebetulan pohon apa, pohon sawo atau pohon apa. Supaya lebih rindang, saya kasih bandol gitu, bandol batu-batu, supaya dalam syair Arab husnun sana khinamal, bahwa apa itu ranting-ranting itu akan menjadi indah jika berjuntai-juntai gitu. Nah, ini dari sisi sastra Arabnya kan, kamu bisa melihat suatu lagu yang sangat lama sekali, lama badaya tasana, itu yang sudah menjadi orkestra yang sangat indah sekali itu, husnun sana hinamal, itu bahwa ranting-ranting itu akan menjadi indah ketika dia berjuntai-juntai gitu. Saya ingin itu, tapi oleh bapak saya dimarahi, jangan dibandoli, kasihan tanaman tersebut. Nah, gitu. Itu kan bapak saya dulu. Artinya beliau berpikir pada masanya. Kan demikian tadi, harus ada perkembangan kan. Tapi kita harus tahu alasannya gitu, harus tahu hujahnya. Jadi demikianlah. Memang yang baik itu yang asli. Panjenengan tidak tahu bahwa kulbis yang panjenengan makan itu kalau di Wonosobo itu disemprot 17 kali pestisida. Nah gitu. Panjenengan makan racun. Dan kita sudah diracuni oleh negara ini, rakyat ini sudah diracuni oleh negara ini kalau tidak mau kembali ke hal-hal yang organik. Ini dosa negara itu memberi makan kepada anaknya ketika revolusi hijau secara besar-besaran, kita dikasih mes, kita dikasih pestisida dengan alasan untuk produktivitas yang tinggi, tapi semestinya kita adalah memperkosa alam itu, ya, memperkosa alam itu. Mangane diwar-warke, sego itu digawe makan pitik dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang dosa.
Jadi oke lah, rekayasa genetika sekali untuk menjadi hal yang positif itu ya positif. Apa yang positif rekayasa genetika itu? Ya umpamanya proses stem cell dan lain sebagainya itu untuk pengobatan dan lain sebagainya itu kan ada yang ada, tapi jangan berlebihan tentunya. Nah itu saya kira demikian, dan saya kira kalau tadi yang diminta oleh Dira itu ya maksudnya ya kan ya kowe dadi anu mesin cerdas gitu, kok njur kok karepe kaya awakmu gitu Bang. Mungkin belum ada input tentang nilai-nilai P4, belum ada ini ya. Maka tadi dinyanyikan tentang lagu Pancasila kan. Saya yakin kalau sudah diinput P4 nanti jawabannya tidak tidak kapitalis dan neokapitalis neoliberal, enggak. Nanti ada ekonomi Pancasila, Rob menurut Pancasila itu apa gitu, insya Allah. Ini ya Mas ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung. Ya kalau dari saya mungkin tadi ya yang terkait dengan AI yang ChatGPT yang belum fasih menjelaskan bahkan matematika paling elementer, memang motivasi yang mendasari kenapa OpenAI merancang ChatGPT memang beda dengan Wolfram ya. Kalau Wolfram memang alat untuk spesialis kan, untuk mengarah ke matematika, jadi memang keahliannya sangat spesifik di bidang itu, dan oleh karena itu diajak ngobrol nggak bisa dia. Nah kalau ChatGPT memang diharapkan oleh OpenAI itu bisa menjadi chatbot atau robot yang pandai bercakap-cakap seperti orang, yang harapannya nanti kemudian bisa mencapai yang disebut sebagai AGI, Artificial General Intelligence, yang kecerdasan buatan yang sifatnya umum kayak manusia. Jadi dia bisa berpikir, bisa merasakan, bisa sedih, bisa bahagia dan seterusnya gitu. Nah itu yang diharapkan ya oleh OpenAI ke dalam merancang itu, sehingga sifatnya pengetahuannya umum-umum saja gitu, dan seringkali mudah sekali digoyang gitu ya. Ketika dia menyatakan satu jawaban, lawan bicaranya menyatakan itu keliru, dia jadi limbung gitu seperti itu, karena tadi ya dia dibikin seperti manusia, karena targetnya adalah bagaimana si mesin robot chat ini yang bisa chatting ini bisa lolos dari kayak Turing test kan. Jadi uji kecerdasan itu kan Turing test ya, yang diciptakan oleh Alan Turing, bahwa ketika seorang ngobrol dengan dua objek gitu ya, dua orang, entah itu orang atau AI, dan dia nggak bisa membedakan mana yang orang dan mana yang AI, maka si AI ini lolos dari Turing test itu sebagai makhluk yang mirip seperti manusia, natural ngobrolnya. Nah tujuan dari OpenAI adalah seperti itu. Jadi ketika orang dalam percakapan yang normal kan seringkali diprotes, terus kemudian dia harus kayak semacam revisi pendapatnya atau memperhalus, dan itu mungkin bias dari itu ya, dari algoritma yang mengarahkan pada supaya dia sama lawan bicaranya itu bisa selaras gitu. Maka ketika tadi oleh Romo juga disampaikan dalam salam itu dia mengikuti gitu. Nah itu karena karakter yang didesain itu adalah seperti itu, dia responsif terhadap konteks pembicaraan. Maka ketika kita sudah chatting berapa lama, kita berhenti chatting lalu sebulan kemudian menanyakan hal yang lain, kadang-kadang jawabannya masih ngikut gitu. Jawaban yang lama itu kadang masih ngikut. Saya pernah menanyakan tentang masalah-masalah kebudayaan gitu, terus besok atau minggu depannya saya menanyakan hal-hal filsafat, kadang-kadang jawaban tentang kebudayaan nyambung. Jadi dikira oleh AI-nya ini masih percakapan yang sama, padahal sudah bukan gitu. Jadi itu karena dia semacam robot yang dilatih untuk berusaha seperti orang yang bisa bercakap-cakap dengan baik. Nah itu kelemahannya dari OpenAI, dari ChatGPT ya, dia nggak spesifik ke satu bidang gitu. Oleh karena itu dia tidak bisa digandalkan sebagai semacam robot yang bisa memberikan semua jawaban, karena dia memang sifatnya untuk teman bicara aja, agen percakapan seperti itu. Nah kemudian mengenai tadi ya pengembangan di dalam proyek saya yang tadi saya ceritakan itu, melatih mesin untuk kemudian membaca puisi Indonesia dan menulis ulang puisi Indonesia yang lain. Saya tidak menggunakan ChatGPT karena ChatGPT tadi ya seperti yang saya bilang di awal itu, dia itu dilatih dengan dataset yang berupa Wikipedia dan news, berita, CNN segala macam, pokoknya digelonggongi berbagai macam berita gitu, sehingga dia menjawabnya seperti
seperti orang yang paham bahasa secara normal ya, menyampaikan satu hal secara faktual, sebisa mungkin mendekati fakta, menyantumkan sumber dan seterusnya. Jadi seperti berita. Nah, untuk tujuan penelitian saya, karena saya ingin membuat puisi dengan melalui mesin, saya nggak butuh yang faktual gitu. Maka oleh karena itu saya menggunakan melatih sendiri mesin di luar ChatGPT itu, karena ChatGPT tadi ya bias faktualnya sangat kuat, dia ngomongnya kayak berita, kayak mesin gitu, kayak apa ya, konferensi pers gitu. Maka saya butuh mesin yang lain. Nah oleh karena itulah kemudian saya menggunakan bereksperimen dengan berbagai kode yang tersebar di internet. Itu kan banyak ya kode-kode untuk membuat mesin itu, yang saya inputkan dengan puisi-puisi Indonesia, termasuk tadi puisi salah satunya Timur gitu, atau Khairil Anwar saya campur dengan Timur gitu, suaranya campuran dari Khairil dan Timur itu seperti apa gitu, kayak gitu. Jadi saya masukkan misalnya Kakawin Negara Kertagama, saya ajarkan ke mesin untuk baca 100 kali, kemudian dia menghasilkan menulis ulang 10 paragraf pertama Negara Kertagama kayak gitu. Atau yang juga saya cobakan tuh risalah sidang Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan ya, BPUPK itu saya awali dengan pemantik berupa pidato paragraf pertama 1 Juninya Soekarno, silahkan dilanjutkan sendiri oleh mesin. Nah hasilnya bisa lain, hasilnya adalah Indonesia tidak jadi merdeka menurut si mesin itu, tidak mencapai kesepakatan gitu, kayak gitu. Nah itu eksperimen seperti itu yang kemudian saya lakukan di buku Penyair sebagai Mesin itu, karena itulah kenapa saya tidak pakai ChatGPT, karena tadi ya ChatGPT rambu-rambu moralnya terlalu kuat ya, sehingga ketika saya coba minta dia menulis ulang risalah sidang BPUPK itu, maka dia akan mungkin takut gitu. Ini kan sesuatu yang legal ya, dokumen resmi negara, jadi dia nggak berani mengapa-ngapakan gitu, takut untuk melakukan interpretasi kreatif terhadap dokumen itu. Nah maka kemudian saya pakai mesin-mesin yang lain itu. Nah itulah kenapa tadi saya sampaikan moralnya itu agak saya kendorin sedikit gitu ya, karena kalau saya terapkan moral yang sama seperti ChatGPT, nanti takutnya dia kurang kreatif gitu dalam hal penciptaan teksnya gitu. Nah jadi seperti itu. Nah kalau kemudian tadi ditanyakan oleh Kang Putu mengenai urgensi dari AI yang akan mengambil alih pekerjaan dan seterusnya, itu dengan masalah seperti krisis ekologi hari ini, tentu saja yang lebih berbahaya sekarang adalah krisis ekologi ya. AI ini seringkali jadi kayak apa ya, hal yang sangat jauh gitu, abstrak sekali gitu. Pembicaraan di kalangan negara-negara maju itu banyak ngomong AI, tapi masalah sebetulnya kan sekarang kan krisis ekologi. Nah yang membuat saya tertarik dengan AI adalah justru dia bisa sebetulnya dipakai untuk bisa ikut menjadi bagian dari solusi terhadap krisis ekologi itu. Misalnya kalau tadi kita bicara tentang sistem pangan lokal ya, setiap jangan menolak homogenisasi pangan yang semuanya diberaskan, semuanya direkayasa secara genetik, maka kita perlu kembalikan itu kepada apa yang memang tumbuh secara organik di setiap kawasan, heirloom ya, benih-benih heirloom yang memang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, itu yang kemudian ditanam dan seterusnya. Itu hal seperti itu kan bisa dipermudah oleh AI yang bisa menghitung misalnya realisasinya ketika ini diimplementasikan dalam konteks satu kawasan itu seperti apa. Nah ini pengembangan lebih lanjut dari AI itu. Nah jadi sebagai tool, sebagai alat, dia bisa berguna ya untuk melayani tujuan-tujuan keadilan ekologis dan seterusnya gitu. Nah memang problem yang lebih urgen memang bagaimana itu ya, persoalan tadi ya, bagaimana sistem pangan itu kemudian dihomogenisasi dan seterusnya. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan dari yang terakhir ya, keberpihakan dari si AI itu sendiri. Jadi keberpihakan AI itu berpihak pada dataset ya. Satu-satunya keberpihakannya dia itu. Jadi kalau kita kasih dataset berupa puisi-puisinya Timur, maka dia akan menjadi Timur gitu. Berpikir seperti Timur, menulis seperti Timur gitu. Tapi kalau dia diisi dengan semua tweet dari netizen selama setahun ya, maka dia bicara seperti netizen, berpikir seperti netizen dan seterusnya. Jadi tergantung datasetnya. Maka permasalahan dari ChatGPT sekarang itu adalah yaitu tadi bias dari kecenderungan politik dari ChatGPT itu merefleksikan segmen tertentu yang dominan di Silicon Valley sekarang ya, di pengembang-pengembang AI, startup teknologi sekarang itu, yaitu yang cenderungnya center left ya, posisinya Partai Demokrat Amerika lah gitu. Jadi kecenderungan itulah yang dipakai sebagai moral kompas atau pedoman moral dari si ChatGPT itu. Sehingga ketika misalnya kita tanya, coba uraikan analisis terhadap masalah petani di Jawa Tengah dengan menggunakan paradigma Marxis seperti itu, maka dia akan menjawab, maaf saya tidak mau berpolitik gitu. Jadi dia nggak mau menjawabnya gitu,
Karena menurut dia Marxisme adalah suatu doktrin politik, bukan sebagai pendekatan sosiologi gitu. Nah jadi dia nggak sangat-sangat membatasi diri dalam hal itu. Jadi tapi ketika saya parafrasekan uraiannya menjadi misalnya uraikan analisis tentang petani di Jawa Tengah dengan perspektif yang lebih mengedepankan kesetaraan kritik terhadap kapitalisme dan seterusnya misalnya, atau kesetaraan dalam hal pendapatan dan seterusnya, maka dia bisa menjawab. Jadi kalau kita parafrase menghindari istilah-istilah yang dianggap sebagai politis atau politically incorrect oleh si developer AI-nya, maka kita bisa mendapatkan jawaban. Jadi memang itu tadi ya bias dari si AI-nya itu, dia mengandung di dalam dirinya tuh ideologi bawaan. Dia bukan kayak tabula rasa, bukan kayak kertas kosong gitu ya. Tapi sebenarnya sudah di dalam dataset itu ada bias gitu. Maka seringkali bias ini muncul di dalam banyak algoritma, bukan hanya ChatGPT ya. Ketika misalnya di Twitter itu ada algoritma bawaan yang otomatis bisa meresize ya. Misalnya orang mengupload foto di Twitter kan kadang ukurannya ada yang panjang, ada yang kotak dan seterusnya. Nah, dia kan harus di-resize jadi kotak. Nah, cara dia nge-resize itu tergantung dari apa yang ada di dalam foto. Misalnya foto orang gitu ya. Nah, dia akan cenderung meresize foto orang, menjadikan center atau orang yang ada di tengah itu orang yang warnanya kulit putih dibanding orang kulit hitam gitu. Nah, ini adalah bias bawaan dari AI karena dia dilatihkan pada dataset yang kebanyakan isinya di dataset itu foto orang kulit putih, maka dia mengenali itu sebagai target yang fotonya harus diketengahkan, difokuskan seperti itu. Nah, itu kan bias ya, biasnya berasal dari datasetnya. Sama halnya dengan ChatGPT. Jadi kalau kita mau bikin satu AI yang bebas dari bias, maka kita harus mencermati si datasetnya itu. Jangan sampai dataset ini menguntungkan satu ideologi tertentu atau apa, artinya dia harus cukup inklusif ya, menjangkau semuanya gitu. Nah, ini memang menjadi satu isu yang seringkali dipertanyakan secara kritis di dalam kajian tentang AI hari ini. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Abah Yayu Ubed dan Mas Martin. Jadi perbincangan atau diskursus mengenai AI ini saya kira akan menjadi sebuah diskursus yang tetap dan terus menarik sampai beberapa waktu ke depan, karena bagaimanapun seperti yang tadi Abah Yayu Ubed sampaikan bahwa kemajuan itu merupakan sesuatu yang sifatnya qadarullah. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa kemajuan itu tetap harus dilandasi oleh moralitas yang kuat dan moralitas yang baik. Saya kira itu menjadi sebuah poin penting ya. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu pada dasarnya, pada hakikatnya merupakan tools, hanya sebatas tools. Seperti yang tadi Mas Martin juga sampaikan bahwa artificial intelligence itu porsinya hanya sebagai pelaksana saja, tapi manusia itu tetap menjadi operator yang memegang kendali. Dan satu poin lain adalah yang disampaikan Abah Yayu Ubed bahwa manusia tetap harus lebih bermoral ketimbang kecerdasan buatan, meskipun meskipun manusia juga banyak khilafnya ya. Tapi saya kira itulah yang menjadikan manusia menjadi manusia. Saya kira itu dan kami rasa cukup diskusi kita malam ini. Saya ingin menutup diskusi kita malam hari ini dengan sebuah quote dari Stephen Hawking yang mengatakan bahwa sukses menciptakan kecerdasan buatan akan menjadi peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Sayangnya, ini mungkin juga yang terakhir, kecuali kita belajar bagaimana menghindari resiko buruknya. Terima kasih. Saya Mas Martin dan Yayu Ubed undur diri. Sampai bertemu di Suluk Senin Pahingan edisi berikutnya. Tetap di malam Senin Pahing, dan salam sehat selalu, salam bahagia selalu untuk rekan-rekan sedulur-sedulur yang hadir malam hari ini atau menyaksikan via online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk berfoto terlebih dahulu Yayu Ubed dan Mas Martin.